Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RPL dari Sistem Rental Mobil Berbasis Komputer akan menjelaskan hasil dari SKPL kami. Yang pertama untuk anggota kelompoknya ada Abednego Kristianuel Rumagit dengan NIM akhir 042, lalu ada saya sendiri Muhammad Ferdiansyah dengan NIM akhir 035, lalu ada Muhammad Tariq Al-Fatih dengan NIM akhir 025, dan yang terakhir ada Raffi Ramdhani dengan NIM akhir 018. Untuk slide selanjutnya kepada pemateri dipersilahkan. Oke, baik. Pertama saya akan menjelaskan dari deskripsi produk. Ya, produk yang akan dibuat ini adalah suatu perangkat lunak yang dihususkan untuk digunakan dalam sebuah penyewa rental mobil. Dengan software ini kita dapat lebih mudah untuk memudahkan pengusaha rental dan konsumen yang akan menyewa mobil. Konsumen biasa menyewa mobil sesuai dengan database perusahaan rental mobil tersebut melalui pegawai. Fungsi yang pertama, itu kita bisa lebih mudah memudahkan pihak rental mobil dan penyewa untuk melakukan transaksi penyewaan karena sistem sudah terkomputerisasi. Lalu yang kedua, memudahkan pegawai untuk melakukan pencarian data master dan membantu dalam membuat laporan keuangan harian. Dan yang ketiga, pelayanan terhadap customer dengan komputerisasi. Batasan produk. Perangkat lunak sistem rental mobil berbasis komputer yang akan dikembangkan akan digunakan untuk mengelola data penyewa dan data transaksi penyewa mobil di perusahaan rental mobil. Data-data master berupa data mobil, data supir, data pegawai, dan data user dikelola oleh administrator. Data-data transaksi berupa proses penyewaan mobil atau sopir dikelola oleh pegawai. Prosedur pembayaran bukan hanya dapat menangani pembayaran secara tunai, namun ada pula pembayaran melalui fasilitas internet banking. Prosedur pengambilan dan pengembalian mobil dilakukan secara manual dengan menggunakan formulir. User interface. User interface yang digunakan adalah berbasis web, di mana pengguna dapat menginputkan data melalui keyboard. Antarmuka pengguna terdiri dari beberapa bagian berikut. Ada form data calon penyewa, daftar pilihan mobil yang tersedia, lalu yang ketiga ada tampilan login untuk admin dan pegawai, lalu yang keempat ada tampilan untuk mengelola data mobil, pegawai, peminjaman, dan surat peminjaman. Lalu yang kelima ada tampilan untuk mengelola data pegawai, yaitu tambah update, delete, dan print kartu. Lalu yang keenam ada pegawai, yang ketujuh ada tampilan untuk mengelola pinjaman mobil seperti mencatat peminjaman, pengembalian, dan juga denda. Yang kedelapan, tampilan membuat laporan serta print surat peminjaman. Audiens yang dituju. Audiens yang dituju dari aplikasi sistem rental mobil ini, sistem rental mobil berbasis komputer ini adalah orang yang menggunakan mobil atau orang yang ingin menyewa mobil. Next. Hardware interface pada aplikasi ini yaitu 4. PC, mouse, keyboard, dan internet. Next. Software interface yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini ada 4. Yang pertama, Visual Studio Code yang berfungsi untuk menuliskan kode program. Yang kedua ada sistem operasi Windows. Yang ketiga ada Exam Database Server bertujuan untuk berguna sebagai server untuk mengolah atau menyimpan data dari web. Yang keempat, browser. Next. Communication interface. Antara muka komunikasi atau communication interface, perangkat lunak sistem rental mobil berbasis komputer menggunakan protokol TCP/IP untuk keperluan pengujian. Aplikasi server akan disimulasikan dengan menjalankan aplikasi tersebut pada host yang sama dengan menggunakan soket. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdi. Baik, untuk selanjutnya ada functional requirement. Yang jenis kebutuhan fungsional atau functional requirement adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh sistem.
Kebutuhan fungsional juga berisi informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan sistem. Adapun kebutuhan fungsional dalam sistem ini akan ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini adalah dari tabel functional requirement-nya. Yang pertama itu ada SP MOB 1000. Kebutuhan fungsionalnya adalah untuk mengelola data mobil. Penjelasannya di sini digunakan untuk menambah, mengedit, dan menghapus data mobil. Lalu yang kedua ada tambah mobil yang digunakan untuk menambahkan mobil baru. Lalu ada edit tambah mobil untuk mengubah data pada mobil. Lalu ada hapus data yang digunakan untuk menghapus data mobil pada sistem. Lalu ada tampilan daftar mobil untuk menampilkan daftar mobil. Lalu ada mengelola data pegawai yang digunakan untuk mengelola data pegawai, bisa nambah, update, dan hapus. Lalu ada tambah pegawai, ada update pegawai, lalu ada hapus data pegawai. Dan yang terakhir ada tampilkan data pegawai. Nah, untuk selanjutnya ada cetak kartu pegawai yang digunakan untuk mencetak kartu pegawai yang aktif. Lalu ada proses peminjaman mobil, ada peminjaman, pengembalian, denda, dan surat laporan peminjaman untuk bukti peminjaman mobil. Nah, di sini ada use case diagramnya. Di sini ada 3 user, yaitu pengguna, admin, dan pegawai. Lalu di sini ada 7 use case. Yang pertama itu ada melihat daftar mobil, lalu ada login admin, lalu ada mengelola data mobil, pengguna, dan pegawai. Itu punyanya admin. Lalu ada mengisi form peminjaman, ada peminjaman, ada use case login pegawai, dan terakhir ada use case membuat laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Torik. Selanjutnya ada use case sistem rental mobil. Yang pertama, melihat daftar mobil. Pengguna dapat melihat daftar mobil yang dapat disewa. Yang kedua, mengisi form peminjaman. Pengguna dapat mengisi form peminjaman seperti mengisi nomor KTP, data mobil, dan lain-lain. Yang ketiga, peminjaman. Pegawai menyimpan data peminjaman yang diinputkan oleh pengguna ke dalam sistem. Yang keempat, membuat laporan keuangan. Pegawai dapat membuat laporan keuangan. Yang kelima, mengelola data mobil. Pengguna dan pegawai admin dapat merubah, menambahkan, dan menghapus data pegawai mobil pengguna jika diperlukan. Yang keenam, login pegawai. Sistem login untuk pegawai. Yang terakhir, login admin. Sistem login untuk admin. Selanjutnya stimulus and response. Ada action by user dan response from system. Pengguna meminta daftar mobil, responnya sistem mengirimkan daftar mobil. Yang kedua, pengguna mengisi form data peminjaman, sistem akan memasukkan data peminjaman ke server. Non-functional requirement. Non-functional requirement atau NFR adalah kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan mempengaruhi bagaimana sistem bekerja. NFR biasanya dipakai untuk menandakan kelayakan kondisi dari suatu sistem yang digunakan. Adapun kebutuhan non-fungsional dalam sistem ini ditunjukkan pada tabel berikut, yang berisi ID, parameter, kebutuhan. ID SP Pro 3000, parameter availability, kebutuhan 8 jam sehari, dan seterusnya. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.